sangat menenangkan bagi kita umat manusia akan janji Allah untuk peroleh keselamatan. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menebus kehidupan kita. Namun bagaimanakah mengatasi kelemahan kemanusiaan ini? Roh Kudus telah hadir. Maka di dalam kehidupan kita, bagaimana kita selalu siap sedia membukakan hati untuk boleh hidup di dalam kehendak-Nya. Selamat hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengan dengarkan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Bila mana suatu perusahaan menerima pegawai, maka yang diterima masih dilatih kerja, sehingga dia tahu tugasnya. Demikian juga saat seseorang dipanggil dan dipilih menjadi murid Kristus, maka Roh Kudus akan selalu menuntunnya sebagaimana sudah tercatat di dalam kitab suci. Allah Bapa masih bekerja hingga hari ini untuk memberikan kebaikan bagi ciptaannya. Mari kita seturut dengan tuntunannya. Manusia yang lemah ini tetap didampingi Tuhan sehingga boleh hidup di dalam kebenaran. Bagaimanakah ungkapan permohonan dalam menjalani hidup? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah kita sebagai anak-anak Allah beroleh hikmat untuk memohon berbagai kebutuhan dalam kehidupan. Kebersamaan kita dengan Allah dalam doa menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan menjalani hidup. Maka kepastian memasuki kekekalan di masa depan sungguh sempurna oleh karyanya. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Maka dalam berdoa kita diperkenan memasuki hadirat-Nya, dan Dia juga menuntun kita akan berbagai permohonan yang sangat perlu di dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan orang percaya tidak tahu berdoa, sebab bukan dirinya yang berkata-kata mengungkapkan apa yang dibutuhkan. Namun kalau dikatakan saya tidak mau berdoa, menjadi hal yang sudah tepat. Yesus sendiri sudah membuat pola berdoa saat para murid meminta diajari untuk berdoa. Maka dalam berbagai keadaan kita juga minta untuk tidak jemu-jemu berdoa. Doalah kekuatan kita. Roh memang penurut, namun daging lemah. Maka untuk berjaga-jaga kita diminta untuk senantiasa berdoa. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Dan inilah yang sudah dinyatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Bapa tidak akan membiarkan para pengikutnya sebagai yatim piatu. Semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka kesempurnaan hidup manusia itu sudah nyata dalam iman kepadanya. Maka dalam kebersamaan dengan yang sulung, walaupun ada banyak hal yang membedakan seperti tempat lahir, warna kulit, namun dalam keserupaan dengan Kristus boleh hidup dalam persekutuan sebagai sesama saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah kepastian hidup kita. Mari senantiasa berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala pertolongan yang kami terima, sehingga dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran. Biarlah kami senantiasa seturut dengan firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami yang lemah ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.